Senang sekali pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan di short messages. Saya Tri Nurul Hidayati, mahasiswa Magister Ilmu Keperawatan Universitas Diponegoro. Discharge messages merupakan tindakan yang memfasilitasi harapan dan menyampaikan pesan dari pasien lama ke pasien baru tentang tujuan dan manfaat dari penerimaan perawatan selama berada di ruang rawat. Tujuan dari discharge messages, yang pertama, pasien memiliki harapan dan tujuan yang jelas selama dirawat di rumah sakit. Bisa dipahami bahwa pasien dengan gangguan jiwa memiliki self-aware yang kurang. Pasien seringkali merasa tidak sakit dan tidak memerlukan bantuan medis dalam kondisinya tersebut. Dengan adanya discharge messages, hal tersebut bisa membantu pasien untuk memahami kondisinya sendiri. Yang kedua, menurunkan kecemasan dan kekhawatiran pasien tentang kondisinya. Seringkali pasien merasa cemas dan khawatir terhadap kondisinya karena pasien tidak memahami kebutuhannya. Pasien merasa cemas dan khawatir dengan kondisinya dan berapa lama dia harus dirawat di ruang perawatan. Dengan adanya discharge messages, diharapkan pasien memiliki gambaran yang jelas perawatan yang akan dijalani dan juga berapa lama pasien harus dirawat. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan keterlibatan pasien. Discharge messages merupakan sarana yang tepat untuk membantu mengungkapkan perasaan selama pasien dirawat di rumah sakit. Hal tersebut membantu memberikan insight kepada perawat terkait dengan kondisi perawatan di ruang rawat sesuai dengan pandangan dan juga perasaan pasien. Yang keempat, menurunkan risiko melarikan diri. Pasien yang memahami kebutuhannya dan juga mengerti kebutuhan serta berapa lama rawatnya, mengurangi kecemasan dan kekhawatiran, serta hal tersebut bisa membantu pasien untuk berpikir melarikan diri dari ruang perawatan. Yang berikutnya, manfaat dalam discharge messages. Tentu saja, yang pertama adalah memberikan masukan dan saran untuk ruang perawatan. Melalui discharge messages, pasien mampu mengungkapkan perasaannya serta secara otomatis memberikan masukan ruang perawatan sesuai dengan keinginan dan juga harapan dari pasien. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan pasien selama dalam perawatan. Pasien mampu mengungkapkan perasaannya, mampu mengungkapkan keluhan, serta ketidaknyamanan melalui discharge messages. Hal tersebut membantu pasien untuk meningkatkan kenyamanan bagi dirinya sendiri. Hal tersebut juga dibantu oleh perawat yang memahami kebutuhan dari pasien. Yang ketiga, pasien semangat dalam menjalani perawatan. Melalui discharge messages, pasien memahami goals yang diinginkan bersama. Hal tersebut membantu meningkatkan pemahaman pasien bahwa pasien tidak hanya sebagai objek perawatan, tetapi juga bersama-sama menjadi subjek dan klien dalam proses perawatan. Yang keempat, perawat lebih mudah menjaga kondusivitas ruang perawatan. Perawat mampu memahami kondisi pasien, keluhan pasien, kekurangan dalam ruang perawatan, sehingga tingkat kenyamanan pasien dalam ruang perawatan meningkat, sehingga konflik masalah yang ada di dalam ruangan dapat diminimalisir. Yang kelima, mengurangi stigma negatif rumah sakit jiwa. Melalui pesan yang disampaikan oleh pasien sebelumnya kepada pasien
yang dirawat, memberikan masukan dan insight baru bagi pasien bahwa pasien tidak sendiri. Masih banyak kondisi-kondisi orang yang memiliki kondisi yang sama seperti dirinya. Hal tersebut mengurangi perasaan rendah diri dan memahami bahwa dirawat di rumah sakit jiwa bukan merupakan sebuah aib. Ada dua momen discharge messages. Yang pertama adalah pemanfaatan pohon harapan. Pasien yang baru datang di ruang perawatan diajak untuk membaca pesan-pesan yang ada dari pasien terdahulu. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan discharge messages. Ajak pasien ke pohon harapan. Yang berikutnya adalah perkenalkan nama dan profesi. Jelaskan tujuan pertemuan. Jelaskan kesan dan pesan yang ada di pohon harapan. Tanyakan perasaan pasien saat ini setelah membaca pesan dan kesan di pohon harapan. Buat kontrak pertemuan terkait topik dan nama pertemuan agar pasien memahami tujuan dan topik dari pertemuan kali ini. Tanyakan kondisi pasien dan juga keterbatasan yang dimiliki seperti kemampuan membaca, kemampuan menulis, atau kebutuhan untuk menggunakan kacamata. Jika tidak bisa membaca atau memiliki keterbatasan yang lain, bantu pasien untuk membaca pesan dan kesan yang ada di pohon harapan. Yang berikutnya, meminta pasien membaca pesan dan kesan di daun yang ada di pohon harapan. Jelaskan maksud isi pesan dan kesan yang ada pada daun di pohon harapan. Lanjutkan dengan membaca pesan dan kesan yang lain. Jelaskan maksud isi pesan dan kesan. Tanyakan lagi pemahaman pasien terkait isi pesan dan kesan yang ada di pohon harapan. Tanyakan kepada pasien apa yang ingin ditanyakan terkait dengan pesan dan kesan yang ada di pohon harapan. Validasi perasaan pasien. Minta pasien membaca kesan dan pesan lainnya di waktu yang luang tanpa pendampingan. Ucapkan salam penutup dan persilakan pasien istirahat. Momen kedua adalah membuat pesan dan kesan pada pohon harapan. Hal tersebut adalah melibatkan pasien yang saat ini dirawat untuk membuat pesan dan kesan yang tujuannya untuk memberikan pesan kepada pasien lain yang saat ini dirawat atau pasien yang dirawat setelah dirinya. Untuk itu, hal yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan discharge messages. Ucapkan salam pembuka. Perkenalkan nama dan profesi. Jelaskan tujuan pertemuan, yaitu membuat kesan dan pesan pada pohon harapan. Validasi perasaan pasien saat ini, serta membuat kontrak pertemuan terkait topik dan lama pertemuan agar pasien memahaminya. Berikan potongan kertas yang akan digunakan untuk membuat kesan dan pesan pasien. Jelaskan
maksud pesan dan kesan, baik itu terhadap sikap petugas, kesan terhadap petugas, fasilitas yang ada di ruangan, ketidaknyamanan, masalah yang ada dengan sesama pasien, serta kondisi yang membuat dia bahagia, tidak bahagia, maupun yang membuat pasien marah. Bantu dan pandu pasien dalam membuat kesan dan pesan agar sesuai dengan kondisinya dan juga hal yang memang ingin diungkapkan oleh pasien. Jelaskan tujuan untuk membuat pesan kepada pasien yang lain, yaitu memberikan gambaran kondisinya selama di ruang perawatan dan juga memberikan support kepada pasien lain yang saat ini dirawat atau pasien yang dirawat setelah dirinya. Pandu dan bantu pasien dalam membuat pesan terhadap pasien yang dirawat berikutnya. Berikan perkat pada kertas di balik tulisan, serta minta pasien untuk menempelkan pesan tersebut di ranting pohon harapan. Validasi perasaan pasien setelah membuat kesan dan pesan. Ucapkan salam penutup. Dalam pembuatan discharge messages, ada beberapa inovasi yang dapat digunakan. Yang pertama, display di ruang tunggu ruang poliklinik. Ruang poliklinik merupakan tempat di mana ada keluarga pasien, serta pasien selain pasien gangguan jiwa. Hal tersebut bertujuan untuk yang pertama, mengurangi stigma negatif bahwa ruang perawatan di rumah sakit jiwa atau di ruang bangsal jiwa merupakan tempat di mana orang-orang yang membutuhkan bantuan dalam konteks bantuan kesehatan jiwa itu dibantu oleh petugas yang kompeten. Hal tersebut membantu mengurangi stigma negatif yang ada di masyarakat. Yang kedua, memberikan gambaran ruang perawatan serta perawatan yang dijalani oleh pasien, oleh keluarga pasien maupun pasien selain pasien jiwa. Sehingga keluarga pasien yang ingin merawat keluarganya di bangsal jiwa maupun di rumah sakit jiwa akan menjadi lebih percaya dan juga tenang menitipkan keluarganya di rumah sakit. Yang kedua, inovasi dalam discharge messages adalah mengarsipkan dan menampilkan secara berkala. Hal tersebut bisa dilakukan baik di satu ruangan maupun antar ruangan dalam satu rumah sakit. Yang berikutnya, pemilihan pesan dan kesan terkreatif. Hal ini bisa dilakukan dalam periode tertentu sehingga pasien juga termotivasi untuk memberikan pesan dan kesan yang kreatif, sekreatif mungkin. Yang keempat, reminder penggunaan discharge messages yang set secara berkala dan terjadwal sesuai dengan jadwal kontrol. Hal tersebut membantu pasien dan keluarga pasien untuk mengingat jadwal sehingga mengurangi ketidakpatuhan pasien dalam kontrol maupun minum obat. Itu saja. Terima kasih.